Bayangkan kamu merantau jauh ke negeri orang kerja siang malam pulang bawa ratusan juta. Tapi saat sampai rumah, kamu justru ditinggal semua orang dan satu-satunya tempat tinggalmu adalah kandang ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di channel penuh kisah nyata dan viral, yang selalu mengaduk-aduk hati dan membuka mata kita akan kenyataan hidup. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita viral dan menyentuh hati berikutnya. Sebelum kita mulai ceritanya, absen dulu yuk. Tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana? Lumajang hadir? Taiwan hadir? Jakarta? Surabaya? Atau dari luar negeri? Namaku Rini. Lengkapnya Rini Astutik. Usia 38 tahun. Asal Dusun Sukomulyo, Lumajang, Jawa Timur. Kalau orang lain mungkin bangga bercerita tentang pencapaian dan karir hebat mereka, maka bagiku, hidup adalah perjuangan yang tak pernah berhenti berdarah. Aku bukan siapa-siapa. Hanya seorang ibu dua anak, lulusan SMP, yang pernah memberanikan diri terbang jauh ke negeri orang dengan satu alasan, keluarga. Tahun 2017, aku memutuskan menjadi TKW ke Taiwan. Itu bukan mimpi, itu paksaan keadaan. Suamiku saat itu, Andi, sudah 2 tahun nganggur. Usahanya bangkrut, dan kami hidup dari hasil pinjaman sana-sini. Rumah peninggalan orang tua pun hampir ambruk. Kayunya lapuk, atapnya bocor seperti jaring. Anakku 2, Rara kelas 1 SD, Arga masih TK. Seringkali kami makan hanya dengan nasi dan garam, kadang mie instan dibagi 4. Suatu malam, setelah hujan deras mengguyur dan atap rumah kami bocor di mana-mana, aku duduk termenung di dapur gelap. Lalu aku ucapkan kata yang mungkin paling berat dalam hidupku. Aku mau kerja ke luar negeri. Suamiku diam. Lalu menjawab pelan, serius, Rin? Aku angguk. Kalau enggak aku, siapa lagi? Kita enggak bisa terus kayak gini, Mas. Tak ada tangisan waktu itu. Yang ada hanya tekad dan keteguhan. Kami tahu keputusan ini akan memisahkan kami bertahun-tahun. Tapi demi anak-anak, kami harus tega. Beberapa bulan kemudian, aku mendaftar lewat agen TKI. Prosesnya panjang dan berat. Ada pelatihan, ada biaya yang harus dipinjam dulu. Aku dilatih bahasa Mandarin dasar dan diajari cara merawat lansia. Karena aku masuk kategori caregiver, perawat orang tua. Aku harus siap menghadapi pasien dengan segala kondisi. Bahkan yang sudah pikun atau susah bicara. Lalu hari keberangkatan itu tiba. Bandara Juanda. Aku pamit pada anak-anak. Rara menangis. Arga belum mengerti, hanya bilang, Ibu nggak usah lama-lama ya. Suamiku peluk aku erat. Tapi aku tahu, di pelukannya ada beban. Ada rasa bersalah karena tak bisa mencukupi. Tapi aku tak pernah menyalahkannya. Ini takdir kita bersama. Sampai di Taiwan, aku langsung dijemput majikan. Namanya Nyonya Li, usianya 91 tahun. Tubuhnya kecil, wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam. Dia tidak bisa berjalan, pakai kursi roda. Setiap hari aku harus memandikannya, menyuapinya, membersihkan badannya, bahkan mengganti popok. Pertama-tama, aku menangis hampir setiap malam. Sendirian di kamar sempit, jauh dari rumah, tak tahu arah. Bahasa terbata-bata. Makanan asing. Bau tubuh orang tua yang tak bisa aku lupakan sampai hari ini. Tapi aku tak boleh lemah. Aku ingat Rara, aku ingat Arga. Setiap aku menangis, aku berkata dalam hati, aku kuat demi kalian. Demi masa depan kalian. Gajiku waktu itu sekitar 28.000 NTD per bulan, kalau dirupiahkan sekitar 15-17 juta. Tapi aku hemat mati-matian. Aku hanya makan roti dan mie, jarang keluar rumah. Setiap bulan, aku transfer puluhan juta ke rekening suami. Aku percaya dia akan mengatur dengan baik. Aku kirim uang untuk perbaikan rumah, untuk biaya sekolah anak, dan sedikit tabungan. Waktu berlalu. 4 tahun pun terlewati. Aku bekerja tanpa henti. Bahkan kadang tak pulang saat libur, karena majikanku makin sakit. Tapi beliau juga sangat tergantung padaku. Suatu waktu, dia bilang dalam bahasa yang terbata, kamu seperti anak saya. Terima kasih. Aku menangis diam-diam.
Dan pada tahun keempat, aku memutuskan untuk pulang. Aku pikir, tabungan sudah cukup. Aku sudah kumpulkan 300 juta lebih. Itu hasil dari kerja keras, luka, rindu, dan air mata. Kupikir, aku bisa pulang dengan kepala tegak, membawa harapan baru. Aku mulai bayangkan Rara dan Arga menyambutku di bandara. Bayangkan suamiku memelukku sambil berkata, "Terima kasih sudah berjuang." Aku pikir rumah kami sudah rapi, diperbaiki dengan uang yang kukirim. Aku sudah siapkan rencana, ingin buka warung sembako, ingin berkebun di halaman rumah, ingin jadi ibu rumah tangga utuh. Tapi semua itu hanya bayangan. Dan sesampainya di tanah air, kenyataan justru berubah jadi luka yang lebih dalam dari apapun yang pernah aku rasakan di Taiwan. Hari itu, langit Surabaya mendung. Aku turun dari pesawat dengan jantung berdebar. Di dalam koperku ada seluruh hasil kerja keras 4 tahun, uang tabungan, sedikit oleh-oleh, beberapa pakaian, dan surat dari Nyonya Li yang bilang, "Jika kembali ke Taiwan, kamu selalu punya tempat di rumah kami." Tapi aku tak ingin kembali. Karena bagiku, Indonesia adalah rumah. Anak-anakku ada di sini. Suamiku. Masa depanku. Begitu pintu bandara terbuka, aku mendongak. Mencari wajah yang ku kenal. Siapa tahu anakku datang membawa bunga. Siapa tahu suamiku datang dengan senyum haru. Tapi, tak ada siapa-siapa. Aku berdiri di antara para penjemput. Beberapa TKW lain langsung dipeluk suami, dipeluk anak-anak, ada yang dibawa naik mobil. Tapi aku hanya berdiri sendiri dengan koper besar dan jantung yang mendadak sesak. Kutunggu 1 jam. Tak ada yang datang. Kutelpon nomor suamiku, tidak aktif. Kutelpon nomor tetangga, tidak diangkat. Aku mulai gelisah. Lalu kuputuskan naik bus malam jurusan Lumajang. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa memeluk koperku. Dalam hati aku masih berharap, mungkin mereka sedang menyiapkan kejutan. Mungkin anak-anak sedang membuat spanduk, "Selamat datang Ibu." Mungkin suamiku gugup karena sudah lama tak bertemu. Sesampainya di Lumajang pagi-pagi, aku berjalan kaki menuju dusun. Sepi. Ayam berkokok, kabut tipis menari di atas tanah basah. Aku berhenti di ujung jalan kecil menuju rumahku. Tapi, aku tak menemukan rumah itu. Yang kulihat hanyalah tanah kosong, dan sebuah pondasi batu yang terbengkalai. Rumah kayu kami sudah tak ada. Hanya beberapa papan berserakan, dan sisa seng tua bersandar di pohon pisang. Aku panik. Ku ketuk rumah tetangga. Seorang ibu tua membukakan pintu dan terkejut melihatku. "Loh, Mbak Rini? Sampean sudah pulang?" "Iya, Bu. Ini rumah saya. Kemana?" Beliau menunduk. "Wah, saya nggak enak ngomongnya. Tapi rumahmu sudah digadaikan sama suamimu, Mbak. Katanya buat usaha. Tapi entah kenapa rumahnya malah ambruk tahun lalu." Aku membeku. "Suamiku mana, Bu?" "Sudah lama enggak kelihatan. Kata orang-orang, dia nikah lagi. Sama janda arisan. Pindah ke Malang." Dunia terasa runtuh. Aku terduduk di pinggir jalan, di atas tanah basah, dan menangis tanpa suara. Rumahku hilang. Suamiku pergi. Anak-anakku, di mana mereka? Dengan langkah gemetar, aku menuju rumah orang tuaku di ujung dusun. Tapi sesampainya di sana, yang ada hanya kandang ayam tua dari bambu reyot dan satu warung kecil yang sudah tutup. Rumah besar orang tuaku ternyata sudah dijual bertahun lalu. Aku mengetuk pintu kandang itu, bukan rumah, kandang. Di dalamnya ada jerami tua, beberapa kandang kosong, dan bau amis menyengat. Tapi setidaknya, ada atap. Aku letakkan koperku di pojok kandang. Duduk di jerami. Memandang langit dari sela-sela bambu. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, aku menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ini balasannya? Aku kerja siang malam. Aku tahan lapar, tahan rindu. Pulang-pulang malah begini. Beberapa hari aku tidur di kandang ayam itu. Aku bersihkan sedikit demi sedikit. Aku beli tikar dan bantal seadanya di pasar. Uangku banyak. Iya. Tapi hati dan harga diriku terluka. Keesokan harinya, aku nekat pergi ke sekolah anakku. Bertanya ke petugas administrasi. "Rara dan Arga masih sekolah di sini, Bu?"
Petugas itu mengangguk. Iya, Bu. Tapi sekarang yang sering jemput mereka neneknya. Dan mereka sudah pindah ke Malang katanya. Kupaksa minta alamat. Kupinjam motor tetangga dan kukendarai ke rumah mertuaku. Kutemui ibu suamiku. Wajahnya datar saat melihatku. Sudah pulang, Rin? Ibu tahu rumah saya digadaikan? Iya. Kenapa nggak kasih kabar? Biar kamu belajar. Jangan terlalu percaya sama laki-laki. Tapi aku menahan air mata. Lalu muncullah dua sosok kecil dari dalam rumah. Rara dan Arga. Aku berdiri gemetar. Ingin memeluk mereka. Rara. Arga. Ini ibu. Rara terlihat bingung. Arga ragu. Mereka hanya memandangku sejenak. Lalu menunduk. Mertua menyela cepat. Sudah, jangan bikin anak-anak bingung. Mereka sudah nyaman di sini. Aku merasa seperti orang asing. Anak-anakku sendiri memandangku seperti bayangan. Seolah aku hanya cerita dari masa lalu. Aku kembali ke kandang ayam. Dengan tas uang yang berat dan hati yang kosong. Malam itu aku buka koperku. Ku mulai hitung uang hasil kerja 4 tahun, 305 juta rupiah. Ku masukkan dalam plastik, ku taruh di pojok kandang. Tak ada satupun yang ingin ku habiskan. Karena untuk apa uang kalau rumah tak ada? Anak tak mengenal? Suami menghilang? Aku rebah di atas jerami. Menatap langit-langit yang bolong. Aku mendengar suara ayam tetangga. Aku mencium bau tanah dan debu. Tapi lebih dari semua itu, aku mencium aroma kehilangan. Dari seorang istri, yang pulang membawa mimpi, tapi justru disambut kenyataan yang menghancurkan hati. Setelah unggahan kisah hidupku viral di Facebook, aku pikir hidup akan berubah lebih baik dengan cepat. Tapi ternyata tidak semudah itu. Meskipun banyak komentar menguatkan, banyak pula yang menyudutkan. Aduh, kerja di luar negeri tapi pulang malah jadi bahan kasihan. Kalau pinter ngatur, pasti nggak sampai tinggal di kandang ayam. Yakin duitnya masih utuh? Jangan-jangan udah dipakai foya-foya pas di Taiwan. Aku baca semua komentar itu. Satu-satu. Ada yang menohok. Tapi aku tidak ingin marah. Karena mereka hanya tahu dari potongan kisah yang kulontarkan. Mereka tidak tahu bahwa semua ini berawal dari cinta. Dan justru karena cinta itulah aku terluka. Ada seorang gadis bernama Erna, TKW dari Taichung, yang kirim pesan panjang padaku. Katanya, Mbak Rini, kisah panjenengan bikin saya nangis. Saya di sini juga kerja jadi caregiver. Kadang saya mikir, pulang nanti anak saya masih sayang sama saya nggak ya? Saya takut juga mengalami kayak Mbak. Dari situ aku sadar, bukan aku saja yang mengalami ini. Banyak ibu di luar sana yang bekerja mati-matian di luar negeri demi keluarga. Tapi saat pulang, disambut dingin, dicurigai, atau lebih parah, dilupakan. Malam demi malam aku habiskan dengan membaca cerita orang lain yang senasib. Kandangan ayam itu jadi semacam posko kesedihan. Tapi entah kenapa, di dalam sunyi itu, aku mulai merasa sedikit lebih kuat. Karena aku tahu, aku tidak sendirian. Namun satu malam yang sangat menghantam hatiku terjadi seminggu kemudian. Saat aku sedang menyetrika baju di kandang, ada anak kecil yang mengendap di luar pagar. Ternyata, Arga, anakku yang bungsu. Ia mengintip dengan ragu. Arga, panggilku pelan, nyaris tak percaya. Dia mendekat. Perlahan. Ini ibu. Aku mengangguk. Air mataku jatuh tak tertahan. Dia melihat sekeliling. Ibu tinggal di sini. Aku kembali mengangguk. Ibu bawa uang banyak ya? Aku menghela napas. Ibu kerja 4 tahun buat itu. Nah. Lalu dia tanya pelan, nyaris membuat jantungku berhenti. Tapi, kenapa nggak beli rumah aja, Bu? Aku terdiam. Bagaimana aku harus menjelaskan pada anak usia 10 tahun, bahwa bukan rumahnya yang hilang, tapi rasa memiliki keluarganya yang sudah hancur lebih dulu? Aku dekati Arga, ku peluk tubuh kecilnya. Ibu cuma pengen tinggal bareng kamu lagi. Enggak perlu rumah bagus. Yang penting bisa masak buat kamu. Bisa lihat kamu tidur. Itu aja. Dia ikut menangis. Tapi sayangnya, kunjungan itu singkat. Neneknya datang menjemput dan menariknya pergi. Katanya,
Jangan sering-sering ke sana. Nanti kamu bingung siapa ibumu yang asli. Jeb. Kalimat itu menusuk seperti pisau karat. Bukan hanya menyakitkan, tapi juga mematikan harapan kecil yang sedang kubangun. Hari-hariku kembali sepi. Aku mulai menuliskan kisah dalam bentuk lebih teratur. Kunggah ke blog kecil gratisan, kutautkan ke Facebook, bahkan mulai muncul komentar dari wartawan kecil, jurnalis mahasiswa, dan YouTuber lokal. Suatu sore, datanglah 2 orang ke kandang ayamku. Mereka membawa kamera dan mic. Salah satunya mengenakan jaket bertuliskan, Channel 42 Lumajang. Mbak Rinia, kami dari media lokal. Kami baca cerita panjenengan dan ingin angkat jadi liputan. Semoga bisa bantu cari keadilan buat TKW yang terlupakan. Awalnya aku malu, tapi setelah berpikir lama, akhirnya kuizinkan mereka merekam. Aku cerita dari awal, dari keberangkatan ke Taiwan, tangisan anakku, luka batin yang kutelan, hingga tidur di kandang ayam ini. Liputan itu tayang 3 hari kemudian. Dan efeknya luar biasa. Namaku jadi bahan perbincangan. Tak hanya di Lumajang, tapi menyebar ke Surabaya, bahkan Taiwan. Beberapa teman lama menghubungi. Mantan guru SMP-ku kirim pesan menguatkan. Bahkan ada pejabat desa yang datang ke kandang dan bilang, "Kami minta maaf. Kami nggak tahu situasi ibu separah ini." Namun tetap, hatiku belum pulih. Karena yang paling kubutuhkan bukan kamera, bukan berita, bukan viral. Yang paling kubutuhkan hanyalah pelukan anak-anakku, dan keyakinan bahwa aku masih ibu mereka. Hingga suatu malam, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. "Assalamualaikum. Ini benar dengan Bu Rini Astuti?" "Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Saya Miko dari Surabaya. Saya mewakili Pak Daniel, pengusaha properti. Kami mengikuti kisah ibu. Pak Daniel ingin membantu." Aku bingung. "Bantu apa, Pak? Ibu punya tanah kosong? Kami ingin bangunkan rumah layak, tanpa syarat. Anggap ini sebagai penghormatan kepada perjuangan ibu." Lidahku keluh. Hanya bisa menjawab dengan air mata. Karena setelah dihancurkan oleh orang terdekat, aku mulai dipulihkan oleh orang-orang yang bahkan belum pernah aku temui. 3 hari setelah telepon dari Pak Miko, utusan seorang pengusaha bernama Pak Daniel, aku masih belum bisa benar-benar percaya. Hidupku yang tadinya terkurung di kandang ayam, kini seperti sedang mengintip celah pintu harapan yang terbuka perlahan. Pagi itu, suara mesin truk dan motor mendekat ke jalan sempit depan tanah bekas rumahku. Aku menyembul dari balik pintu kandang, melihat beberapa pekerja turun dari mobil sambil membawa meteran, helm proyek, dan peta sketsa bangunan. "Permisi, Bu Rini?" "Iya, saya," jawabku ragu. Seorang pria berkemeja biru dan berhelm putih menghampiri sambil tersenyum. "Saya Fajar, arsitek dari tim CSR Pak Daniel. Hari ini kami survei lokasi untuk bangun rumah ibu." Aku terdiam. Mataku panas. Rasanya tak ada kata cukup dalam kamus manusia untuk mewakili rasa haru saat itu. Aku hanya bisa menatap langit dan berkata lirih dalam hati, "Ya Allah, Engkau masih melihat hamba MU ini." Hari itu, selama beberapa jam, tanah kosong bekas rumah masa kecilku diukur, dipetakan, dan diberi patok-patok. Katanya, akan dibangun rumah tipe 45, sederhana tapi nyaman, lengkap dengan 2 kamar, dapur, ruang tamu, dan kamar mandi. Semuanya gratis, tanpa ganti rugi, tanpa syarat. Tak hanya itu, kandang ayam tempatku tidur seminggu terakhir pun dibersihkan oleh relawan. Mereka membuatkan sekat sementara dari triplek dan menambah terpal agar tidak bocor lagi kalau hujan turun. Seorang ibu muda yang ikut rombongan mendekat dan menyerahkan sebungkus plastik besar berisi pakaian bersih. "Ini baju dan mukena, Bu. Maaf kalau ukurannya kurang pas. Saya cuma ingin ibu merasa manusiawi lagi." Aku langsung menangis di pelukannya. Berita tentang pembangunan rumahku pun kembali viral. Banyak media menulis, "Dulu tidur di kandang ayam, kini TKW ini dibangunkan rumah oleh dermawan." Ibu Rini jadi simbol kekuatan perempuan tangguh. Viral TKW ditelantarkan suami, warga Indonesia patungan bangun rumah. Tak hanya itu, beberapa netizen bahkan membuka donasi online. Mereka bilang, "Kita bangun ulang hidup Bu Rini."
Aku tak tahu siapa mereka. Tak pernah bertemu. Tapi mereka mengirim uang, bahan bangunan, bahkan satu ibu dari Semarang mengirim perabot bekas lewat ekspedisi. Lemari kecil, tikar, dan rice cooker. Dunia maya seperti menebus luka yang dunia nyata berikan padaku selama ini. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang masih menggantung seperti kabut. Anak-anakku. Apalah arti rumah tanpa suara tawa mereka? Untuk siapa dapur baru itu jika tak ada Rara dan Arga yang makan masakanku? Suatu sore, aku nekat datang ke rumah mertuaku. Kali ini bukan dengan marah, tapi dengan hati yang sudah siap menerima apapun. Aku membawa baju yang pernah kubelikan untuk Rara saat masih di Taiwan. Ukurannya mungkin sudah kekecilan, tapi aku tetap ingin memberikannya. Ibu mertuaku menerima dengan datar. Tapi di balik pintu, aku melihat Arga mengintip. "Bu?" panggilnya lirih. Aku tersenyum. "Ibu punya hadiah buat kamu." Dia mendekat perlahan. Kucium dahinya. Kudekap tubuh kecil itu yang kini tumbuh lebih tinggi. Tapi tetap terasa seperti dulu, hangat dan rapuh. Tiba-tiba, dari belakang muncul sosok perempuan. Dia, perempuan yang kini menggantikan posisiku. Yang dulu mungkin hanya tetangga. Lalu menjadi teman ngobrol suamiku, lalu jadi istrinya. Aku tatap dia. Dia pun tatap aku. Tak ada caci. Tak ada makian. Hanya hening. Hening yang panjang. Lalu ia berkata pelan, "Mereka butuh ibu kandungnya. Tapi butuh juga ketenangan. Aku tak ingin jadi musuh." Aku jawab dengan suara tertahan, "Aku juga tak ingin rebut mereka. Aku cuma ingin sesekali masak buat mereka. Menjenguk. Mendengar cerita sekolah. Itu saja." Dia menunduk, lalu mengangguk. Hari itu aku pulang sambil menggandeng Arga. Rara tak ikut. Tapi aku tak kecewa. Mungkin semua butuh waktu. Setidaknya satu dari dua anakku mulai menerima kenyataan bahwa ibunya telah kembali. Sebulan kemudian, rumah itu selesai dibangun. Sederhana. Dicat putih dengan lis biru muda. Jendela lebar menghadap sawah. Di dalamnya hanya ada tikar, satu lemari baju, kasur single, dan dapur kecil dengan kompor gas baru. Tapi bagiku, itu bukan sekadar rumah. Itu bukti bahwa luka bisa sembuh. Bahwa hidup kadang kejam, tapi tak selalu jahat. Warga desa ramai datang. Ada yang membawa nasi tumpeng. Ada yang menangis saat melihat rumahku berdiri. Bahkan beberapa orang yang dulu mengejek, kini minta maaf. Salah satu dari mereka berkata, "Maaf, Rini. Ternyata kami yang tak tahu apa-apa. Kami cuma lihat kandang ayamnya, bukan air matamu." Aku tersenyum. Terima kasih sudah jujur. Hari peresmian rumah itu menjadi hari paling membahagiakan setelah bertahun-tahun. Aku memeluk banyak orang yang bahkan tak kukenal. Tapi aku sadar, di dunia ini, kadang yang tak kita kenal justru yang paling tulus membantu. Malamnya, saat semua pulang, aku duduk sendiri di teras kecil rumah baruku. Arga tidur di dalam. Di meja kecil ada nasi dan telur dadar. Masakan pertamaku di dapur sendiri setelah 4 tahun di dapur orang lain. Ku tarik napas panjang. Ku tatap langit. Dan aku sadar, bukan rumah ini yang paling berharga. Tapi diriku yang mulai pulih. Aku pernah diinjak, diremehkan, dikhianati. Tapi aku tak hancur. Karena luka bukan akhir dari cerita. Kadang, luka justru adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Beberapa bulan telah berlalu sejak rumah itu berdiri kokoh di atas tanah warisan orang tuaku. Si putih kecil yang dulu hanya impian saat aku meringkuk di kandang ayam, kini menjadi tempatku menata ulang hidup. Setiap pagi, aku menyapu halaman, menyeduh kopi, dan menyalakan radio butut warisan bapak. Arga, anakku, mulai sering bermalam di sini. Kadang ia membawa buku PR, kadang hanya datang untuk tidur di pangkuanku. Dia masih menyebut perempuan itu, Bunda, dan aku tak lagi merasa sakit. Karena aku tahu, cinta seorang anak bisa luas, tak harus eksklusif. Hari-hari terasa tenang. Aku mulai menulis kisah-kisah lain. Kutuliskan pengalaman TKW lain yang kini datang padaku membawa cerita. Ada yang ditipu calo, ada yang dikhianati keluarga, bahkan ada yang pulang dalam peti jenazah. Aku jadikan semua itu naskah sederhana. Kukirim ke media komunitas.
beberapa dimuat. Bahkan ada penerbit yang menawariku untuk menjadikan kisahku buku. Sore itu, aku duduk di beranda rumah, menatap langit senja ketika tiba-tiba seorang pria berjaket hitam berhenti di depan pagar. Aku bangkit. Wajah itu, tubuh itu, cara jalannya, itu Andi. Suamiku. Lelaki yang dulu bersumpah tak akan pernah meninggalkanku. Dia berdiri kaku. Aku juga. Angin berhenti sejenak. Waktu seperti menahan napas. Aku dengar kamu viral, Rin. Aku hanya mengangguk. Dia mendekat pelan. Seperti anak kecil yang tahu dirinya salah besar. Aku datang bukan buat ngemis ampun, katanya lirih. Aku cuma mau bilang, aku salah. Bodoh. Dikuasai nafsu. Dulu aku pikir perempuan itu bisa isi kekosongan saat kamu pergi. Tapi ternyata, kamu yang isi seluruh hidupku. Aku menghela napas. Tak ada kemarahan. Tak ada bentakan. Karena sakitku sudah terlampaui. Yang tersisa hanya kelegaan. Bahwa akhirnya ia sadar tapi sudah terlambat. Andi, ucapku tenang. Rumah ini bukan rumahmu lagi. Tapi kamu boleh masuk. Duduk. Lihat Arga. Karena bagaimanapun, dia anakmu. Dia menunduk. Menangis. Tapi bukan air mata itu yang kupedulikan. Karena aku belajar penyesalan memang datang, tapi belum tentu membawa perubahan. Seminggu kemudian, aku mendapat undangan dari Kementerian Tenaga Kerja. Ternyata kisahku dibaca oleh pejabat pusat. Mereka meminta aku hadir sebagai pembicara di acara pelatihan calon TKW. Tujuannya, memberi motivasi dan membuka mata bahwa bekerja di luar negeri bukan sekadar mengirim uang, tapi juga pertaruhan harga diri dan ketahanan batin. Aku naik bus malam ke Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku berdiri di depan ratusan calon tenaga kerja perempuan. Sebagian masih belia, sebagian sudah ibu-ibu. Semuanya menatapku seperti aku tokoh penting. Padahal aku hanya seorang ibu yang pernah ditinggal dan tidur di kandang ayam. Dengan suara bergetar tapi mantap, aku berkata, dulu saya pikir cukup dengan kerja keras dan kirim uang. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata, kalau keluarga tidak dibangun dengan cinta dan komunikasi, kita bisa pulang dan merasa seperti orang asing di tanah sendiri. Kalian yang akan berangkat, jangan hanya siapkan koper dan paspor. Siapkan juga hati kalian. Karena kadang luka yang paling dalam bukan dari majikan, tapi dari rumah yang kita tinggalkan. Suasana hening. Beberapa peserta menangis. Ada yang datang memelukku usai sesi dan berkata, Mbak Rini, saya doakan semoga hidup Mbak lebih indah ke depan. Dan doa-doa itu benar-benar terkabul. 3 bulan kemudian, Rara datang menginap untuk pertama kalinya. Waktu itu aku sedang masak sayur lodeh. Tiba-tiba pintu diketuk. Di depan berdiri seorang gadis remaja berseragam SMP, membawa tas kecil dan bantal. Ibu, boleh aku tidur di sini malam ini? Aku nyaris menjatuhkan sendok. Kukatakan, masuk, nak. Rumah ini memang buat kamu. Di malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami makan bersama. Bertiga, aku, Rara, dan Arga. Seperti mimpi yang akhirnya dipeluk oleh kenyataan. Rara mulai bercerita tentang sekolah, tentang temannya, tentang bagaimana dulu ia sering bertanya-tanya, kenapa ibunya harus pergi begitu lama. Dulu aku sempat marah. Bu, kukira ibu pergi karena nggak sayang. Aku menggenggam tangannya. Ibu pergi justru karena terlalu sayang. Kami menangis bersama. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena pertemuan yang terlalu lama ditunda. Kini, aku dikenal di desaku bukan lagi sebagai ibu-ibu yang tinggal di kandang ayam, tapi sebagai ibu tangguh yang bisa bertahan ketika dunia runtuh. Rumahku sering jadi tempat curhat TKW yang baru pulang. Ada yang membawa luka serupa. Ada pula yang datang hanya untuk mengucapkan, terima kasih, Bu Rini. Kisah ibu menyelamatkan saya dari keputusan gegabah. Aku tak pernah menyangka. Luka yang dulu kupikir akan membunuhku, ternyata justru menjadi jalan untuk menyembuhkan banyak orang. Kini aku punya rumah. Punya kebun kecil di samping dapur. Punya 2 anak yang mulai kembali mengenalku sebagai ibu. Dan yang paling penting, aku punya diriku sendiri. Yang utuh. Yang tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa cukup.
Karena Tuhan memang Maha membalas. Dia tak memberi sesuai apa yang kita mau, tapi sesuai apa yang kita butuh. Dan saat waktunya tiba, semua luka akan diganti dengan pelukan hangat dari langit. Amin.